Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan konten ini senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberikan nikmat sehat, dan apa yang menjadi harapan kita semua bisa tercapai. Rekan-rekan, kali ini saya ingin menyapa panjenengan yang baru saja bergabung dengan Dadi Dimar. Terima kasih atas kepercayaan panjenengan mengikuti terus Dadi Dimar. Alhamdulillah, dari hari ke hari jumlah pengikutnya semakin bertambah. Semoga Dadi Dimar benar-benar bisa bermanfaat buat kita bersama. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebagaimana konten-konten saya sebelumnya, semoga ini bisa menjadi pencerah, menjadi penambah wawasan dan pengetahuan kita, dan menambah spirit untuk bagaimana kita berbuat menjadi lebih baik lagi. Kali ini saya akan berbicara tentang alokasi dana desa atau ADD. ADD untuk 2021. Rekan-rekan, kalau yang dana desa, panjenengan sudah bisa simak di konten saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang alokasi dana desa atau ADD yang nanti akan diterima oleh desa panjenengan di tahun 2021. Saya berharap ini bisa menambah cepat informasi, karena sekali lagi tidak memungkinkan ketika kami harus mengumpulkan sekian banyak orang. Biasanya kalau ada kegiatan seperti ini, saya mengumpulkan 3 orang, kepala desa, sekdes, dan bendahara. Kalau 207 sudah 621. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan lagi kita untuk berbuat seperti itu. Makanya kita coba bagaimana caranya ini bisa mengena. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu justru ini, karena ini terkait dengan masalah siltab panjenengan. Rekan-rekan, nanti akan saya sampaikan alokasinya per desa begitu, berapa desa panjenengan yang akan menerima ADD tahun ini. Hanya saja nanti saya pampangkan sama seperti DD, saya pampangkan secara umum, secara garis besar. Panjenengan harus menyimak secara kontinu konten-konten ini supaya panjenengan bisa tahu alokasinya. Untuk teman-teman yang mengikuti channel Dadi Dimar dan di di luar pemerintahan, saya mohon maaf, ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Minimal desa A dapat berapa panjenengan juga tahu, karena ini sekarang kan eranya era transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi supaya panjenengan juga ini nyuntulung nanti dibagikan juga ke teman-teman BPD, supaya nanti tahu kekuatan anggaran panjenengan itu yang bersumber dari DD, dari ADD berapa. Kalau dari DD, monggo panjenengan simak konten saya sebelumnya yang tentang dana desa. Sekarang tentang alokasinya, alokasi dana desa. Rekan-rekan, silahkan nanti diikuti. Saya persiapan dulu. Jadi nanti akan saya paparkan di sini. Sambil persiapan, rekan-rekan bisa menyimak. Saya mohon maaf sambil persiapan rekan-rekan, karena memang di ruangan ini saya sendiri. Jadi mohon maaf gelap, biar lebih jelas. Soalnya ini saya pampangkan di sini, teman-teman bisa menyimak bersama-sama. Baik rekan-rekan, jadi inilah alokasi pagu, alokasi dana desa di tahun 2021, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020, kita ada kenaikan kurang lebih sekitar 2.246.192.500 rupiah. Naik teman-teman. Ini naiknya ini sekali lagi terima kasih atas support dan dukungan panjenengan, karena PBB, pajak bumi dan bangunan, dan retribusi daerah juga masuk, sehingga ini mempengaruhi salah satunya juga nanti tentang dana bagi hasil. Nanti akan saya jelaskan juga di konten berikutnya, supaya panjenengan bisa mempunyai bahan yang penuh nantinya, sehingga sudah bisa menyusun rencana APBDes 2021, dan tidak ada alasan lagi 2021 APBDes-nya terlambat. Baik rekan-rekan, kita masuk ke alokasi yang pertama, Kecamatan Poncol.
Kecamatan Poncol untuk Pagu ADD secara umum naik 25.469.400 rupiah. Di Kecamatan Poncol ada 7 desa, ada yang naik, ada yang turun. Ini yang harus penjenengan ikuti. Makanya dalam pengisian perangkat desa selalu saya minta untuk asistensi dulu ke PMD, karena salah satunya kaitannya dengan hitung-hitungan ini. Jadi untuk bagaimana ngisi perangkat desa, silahkan simak konten Dadi Timar, ada 5 konten di sana. Silahkan penjenengan scroll ke bawah gitu, atau jenengan ketik Dadi Pamo, nanti keluar di sana. Untuk alokasi dana desa tahun 2021 mengalami kenaikan nih, tapi ada beberapa desa yang turun. Ada 2 ini desa yang turun. Gonggang turun 15.888.500 rupiah. Kemudian Geni Langit turun 34.814.900 rupiah. Yang lain naik. Naiknya bervariasi mulai dari 13 juta sampai dengan 17 juta. Silakan teman-teman cermati ini, kemudian diperbesar atau bagaimana supaya kelihatan. Tapi kalau saya slide ini supaya lebih mudah nanti penjelasannya. Selanjutnya Kecamatan Parang ada 12 desa, secara umum naik 138.988.400 rupiah. Kenaikan seperti ini rekan-rekan ini tergantung dari jumlah desanya ya. Jadi untuk Pak Camat Parang tadi kenaikannya seperti ini, jadi sesuai dengan jumlah desanya. Yang turun hanya di Mategal, turun di 8.013.000. Yang lain naik, kisaran naiknya antara 2 juta sampai dengan berapa nih yang tertinggi? 19 ya, 19 juta. Ini untuk Pak Handoyo Camat Parang bisa melihat ini, nanti bisa diteruskan ke teman-teman. Kemudian tadi untuk Camat Parang Pak Sarengat juga bisa lihat di yang tadi yang ini. Kemudian selanjutnya untuk Kecamatan Lembean Pak Saiful Yani, penjenengan naiknya pagunya 148.093.800 rupiah. Untuk Lembean ADD naik semua ini, ya, tidak ada yang di dalam kurung, artinya naik semua. Naiknya variatif mulai dari 8 juta sampai yang tertinggi 22 juta. Silakan nanti dicek di situ. Kemudian keempat Kecamatan Takeran, tempatnya Pak Nanang, Pak Camat. Ini 83.889.500 rupiah. Yang turun hanya 1 di tempatnya Mbak Marno nih, Mbak Kerang. 41.257.500 rupiah. Yang lain naik, rata-rata antara 11 sampai 13 juta. Silakan dicermati. Kemudian yang berikutnya untuk Kecamatan Kawedanan, tempatnya Pak Samsi. Secara umum naiknya 206.844.100 rupiah. Seluruhnya naik ternyata. Seluruhnya naik, tidak ada yang turun. Hitung-hitungannya seluruhnya naik. Untuk naiknya berkisar antara 10 sampai 14 juta. Silakan penjenengan, desa penjenengan dapat berapa, silakan di situ disimak. Kecamatan kelima sudah, selanjutnya Kecamatan keenam Magetan, tempatnya Mas Tri, Pak Tri. Ini seluruhnya naik, totalnya ada 58.511.900. Yang terendah 8 juta, yang tertinggi 15 juta naiknya. Kisarannya di angka itu. Ini untuk Kecamatan Magetan, tempatnya Pak Tri. Kemudian untuk Kecamatan Plausan, Pak Permati penjenengan pagunya naik 170.541.400. Seluruhnya naik di Plausan. Ya, seluruhnya naik di Plausan. Kisaran naiknya untuk Kecamatan Plausan antara 11 sampai dengan 15 jutaan. Silakan penjenengan lihat. Jadi nanti
dengan adanya ini penjenengan sudah bisa mulai menghitung kemampuan anggaran untuk teman-teman perangkat desa. Kecamatan ke-7 sudah masuk kecamatan 8, tempatnya Pak Juri, Panean. Secara umum juga pagunya naik Rp193.748.900. Hampir semuanya naik, seluruhnya naik, malah bukan hampir, tapi seluruhnya. Mulai dari terkecil 9 juta, tertinggi naiknya 13 juta kalau nggak salah. Ya, sekitar 13 juta. Banjarjo 13 juta. Ini untuk kecamatan Panean, teman-teman silakan disimak. Selanjutnya kecamatan ke-9, kecamatan Sukomoro, sama seperti tadi. Kecamatan Sukomoro tempatnya Mas Yudo, Pak Yudo. Tempat penjenengan naik Rp158.798.900. Rata-rata desanya mengalami kenaikan karena ini banyak ngisi perangkat ya di Sukomoro ini. Ini rata-rata naiknya antara 10 sampai 13 jutaan di 2021. Selanjutnya alokasi dana desa untuk kecamatan Bendo, tempatnya Bumur. Bumur Yani ini camat tercantik di Magetan, rekan-rekan. Dari 18 camat, beliau yang tercantik. Ini naik Rp186.284.900. Rata-rata naik Bumur, tempat penjenengan nanti sampaikan ke Mbak Lurah ataupun Mbak Lurah yang langsung lihat konten ini, karena ada beberapa kepala desa yang tidak mau lihat, paketannya habis katanya. Katanya paketannya habis. Pakai WiFi juga bisa. Ya, antara 9 juta sampai berapa ini? 16 juta. Ya, sampai 16 juta. Sudah? Benda? Saya lanjutkan ke kecamatan Mauspati, tempatnya Mas Kun, Pak Kun Ikhwan Hidayat. Naik Mas Kun, tempat penjenengan Rp140.154.900. Rata-rata kenaikannya antara 10 sampai dengan 13 juta. Ya, rata-rata kenaikannya tempatnya Mas Kun segitu Mas Kun. Nanti silakan diteruskan ke teman-teman kepala desa atau teman-teman kepala desa yang langsung menyaksikan konten ini bisa langsung berhitung. Kecamatan ke-11, lanjut kecamatan ke-12, kecamatan Barat, tempatnya Pak Yok Sujawati. Dek Yok, penjenengan naik 135.216.300. Kenaikannya variatif, mulai dari 3 juta sampai dengan 13 juta. Ini untuk kecamatan Barat, tempatnya Pak Yok Sujawati. Selanjutnya kecamatan Karangrejo, tempatnya Pak Boimin. Pak Boimin, tempat penjenengan naik Rp117.653.100. Rata-ratanya semuanya naik antara 9 juta sampai dengan 11 juta. Silakan nanti dicek di sana. Selanjutnya kecamatan Karas, tempatnya Pak Dian Miko, Dian Maheru, Rp144.548.200 naik, ya. Naiknya rata-rata antara 9 juta sampai dengan 14 juta. Silakan nanti di cross check di sana. Ini juga lagi banyak ngisi perangkat ini akhir-akhir ini yang di Kecamatan Karas. Selanjutnya Kecamatan Kartoharjo, tempatnya Pak Dicong Malele. Dicong punya penjenengan naik Rp151.406.500. Rata-rata untuk Kartoharjo desanya mengalami kenaikan antara 11 sampai dengan 14 juta. Sekali lagi, ini bukan kami yang menentukan, tetapi ada sistem yang menghitung berapa kenaikannya, kemudian kenapa naik dan kenapa turun. Ada rumusnya.
Kemudian yang selanjutnya Kecamatan Ngariboyo, tempatnya Pak Arif Ridwan. Mas Arif, gini penjenengan naik 159 juta pagunya 146.400 rupiah. Untuk kenaikan variatif mulai dari 11 juta sampai 18 juta. Ini untuk Kecamatan Ngariboyo. Kecamatan ke-17 tempatnya Pak Jaka, Mas Joko, penjenengan naiknya 248.600 rupiah. Rata-rata kenaikannya hampir semuanya naik. Rata-rata seluruhnya naik, rata-rata 9 juta sampai dengan 15 juta. Silakan penjenengan cermati di sana. Selanjutnya Kecamatan Sidorejo, kecamatan terakhir. Ini tempatnya Pak Sekendani. Mas Dani, tempat penjenengan ada yang naik tapi ada yang turun ini. Yang naik adalah totalnya naiknya 18.647.300 rupiah. Ada yang naik kisaran 11 sampai 13 juta, tetapi ada yang turun sangat banyak. Turunnya sekitar 92.946.100 rupiah di Desa Sidomulyo. Jadi ini kecamatan yang terakhir, teman-teman yang sudah menyaksikan konten Dadi Timar. Ada yang naik, ada yang turun. Memang secara mayoritas naik, tetapi ada beberapa yang turun. Jadi itu rekan-rekan terkait dengan pagu indikatif alokasi dana desa tahun 2021. Silakan penjenengan cermati, kemudian penjenengan tuangkan nanti di dalam APBDes penjenengan. Itu kira-kira saya yakin bagi yang naik senang, bagi yang turun itu rotok susah. Ya itulah dinamikanya kehidupan begitu. Saya hanya pesan satu, tidak usah berkepanjangan atau berdebat terkait dengan naik atau turun. Sekali lagi, rezeki itu yang atur Allah. Ya gitu ya. Mungkin tahun ini rezekinya seperti itu karena memang ada hitung-hitungan itu kita berlakukan sama sehingga ada yang naik dan ada yang terpaksa harus turun. Mudah-mudahan penjenengan memahami ini dan segera melakukan proses persiapan untuk penyusunan APBDes tahun 2021. Nanti untuk hal-hal lain kita akan kupas di konten berikutnya biar tidak terlalu panjang. Terima kasih penjenengan sudah menyaksikan konten Dadi Timar, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Masih ada satu lagi tentang dana bagi hasil dan retribusi. Nanti akan saya kupas di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.